Masih terkait soal pembunuhan Yosua, saudara polisi sudah memeriksa 63 polisi yang diduga melanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua menyeret oknum polisi dari sejumlah divisi dan satuan di Polri. Hingga hari Minggu kemarin ada tambahan 4 polisi perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus lantaran diduga melanggar kode etik. Namun hari ini Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo bilang sudah ada 63 polisi diperiksa kasus pembunuhan Yosua. Di antaranya ada yang dari Provos dan Brimob. Nantinya akan diputuskan siapa pelanggar etik, siapa yang melakukan obstruction of justice atau tindakan menghalangi proses hukum. Khusus kan tetap kita bagi menjadi dua. Ya, proses penyidikan tetap masih berjalan dan proses yang dilakukan oleh Itsus hari ini kita sudah memeriksa 63 orang. Dari 63 orang ini yang sudah dijadikan terduga pelanggar itu ada 35 orang. 35 tepatnya ya Pak? 35 orang ini ada perubahan yang baru saya dapat hari ini. Ditempatkan di Provos itu ada 8 orang, kemudian di Makobrimob itu ada 9 orang, kemudian di Barreskrim itu ada 2 orang. Jadi semuanya ada 19 orang. Ini akan didalami dan ini akan dibelah-belah. Mana yang masuk pelanggaran kode etik, mana yang masuk dalam obstruction of justice gitu. Sebelumnya sejumlah jenderal bintang 1 Polri sudah dicopot dari jabatannya dan diperiksa kasus pelanggaran etik penanganan pembunuhan Yosua Huta Barat. Tak tertutup peluang, nantinya diusut juga tindakan pidananya. Tim Liputan Kompas TV. Sebagian polisi menjalani pemeriksaan oleh Barreskrim. Tempat pemeriksaannya ada yang di Makobrimob Kelapa II. Tengah diselidiki pelanggaran etik atau nantinya bisa ke arah pelanggaran pidana. Perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Barreskrim Polri. Putu, puluhan polisi diperiksa dalam kasus pembunuhan Yosua. Seperti apa hasil pemeriksaannya hingga sore ini, Putu? Ya, sampai dengan sore hari ini angkanya masih sama, Cynthia dan juga saudara, bagaimana kemudian yang tadi disampaikan pada pagi hari oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo yang menyebutkan bahwa sampai dengan hari ini yang tercatat sudah ada 63 polisi yang diperiksa dari berbagai struktur, kemudian juga dari berbagai unsur begitu diperiksa karena diduga telah melanggar kode etik profesionalitas Polri. Dari 63 polisi yang diperiksa ini, 35 diantaranya sudah ditetapkan sebagai terduga pelanggar. Jika memang nantinya ini ada pelanggaran ataupun juga terbukti melanggar etik profesionalitas Polri yang juga cukup berat sanksinya, maka hukuman terberat yang bisa diberikan kepada 35 orang tersebut adalah PTDH atau kepanjangannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Dan jika di antara 35 orang ini juga ditemukan adanya unsur tindak pidana ataupun juga ada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan kasus, yakni terkait dengan kasus pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana yang diduga dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo yang kemudian dibantu oleh sejumlah pihak, maka pihak-pihak tersebut ini bisa disangkakan dengan pasal-pasal pidana, yakni pasal 221, 223 maupun 243 atau 242 terkait dengan obstruction of justice atau yang tadi saya sebut dengan istilah penghalang-halangan ataupun juga upaya menghalangi pengungkapan kasus. Kita masih menunggu apakah 35 pihak ini akan bertambah lagi atau diantaranya akan ada tindak pidana yang ditemukan lalu lalu nanti juga akan diberikan sanksi pidana. Ini yang masih kita tunggu. Proses penyidikan dan juga pemeriksaan dari segi etik ini juga terus dilakukan. Informasi terbaru ini memang masih simpang siur begitu, tetapi informasinya Kapolda Metro Jaya dan juga Direskrim dari Polda Metro Jaya ini juga akan diperiksa atau dimintai keterangan terkait dengan apa yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Kami mencoba mengonfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri, tetapi memang belum dikonfirmasi apakah betul hari ini keduanya akan diperiksa atau nanti akan ada penjadwalan ulang. Ini yang masih kita tunggu. Kemudian juga tidak hanya dari segi etiknya saja, tetapi proses penyidikan
penyidikan pidana ini juga terus dilakukan. Sampai dengan saat ini total sudah ada 4 orang tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Yang pertama yakni tentu saja Barada Eliezer yang ditetapkan pertama kali sebagai tersangka, kemudian ada Bribka Riki Rizal, lalu ada pihak swasta yang merupakan supir dari istri Irjen Verdi Sambo yakni Kuat Ma'ruf, dan yang terakhir adalah Irjen Verdi Sambo sendiri, mantan Kadif Propam yang diduga merupakan otak intelektual di mana pihaknya lah yang kemudian mendalangi dan juga menyusun sejumlah skenario. Jadi ini masih terus berlangsung, termasuk juga permintaan keterangan dan juga informasi-informasi lain dan penyidikan di sejumlah daerah, salah satunya di Magelang pada hari ini. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Barreskrim.